Audio Jungle. Audio Jungle. Laksmi Syari merupakan seorang putri Indonesia 2022. Laksmi memenangkan kontes kecantikan tersebut pada tanggal 27 Mei 2022. Sebelumnya, Laksmi memenangkan kontes kecantikan asal daerahnya dan menang sebagai Putri Indonesia Bali 2022. Kemudian dirinya mengikuti kontes kecantikan nasional dan muncul sebagai pemenang. Awalnya, mengikuti ajang kecantikan beauty pageant sama sekali tidak masuk dalam daftar impian dan mimpinya. Laksmi bercerita bahwa dirinya tidak asing dengan kontes Putri Indonesia karena kerap menyaksikan kontes tersebut di televisi. Namun, pertemuannya dengan perempuan-perempuan yang menyukai dunia beauty pageant membuatnya terpanggil untuk ikut serta. Selepas dinobatkan sebagai Putri Indonesia 2022, Laksmi tidak kehilangan motivasi, justru mampu membakar semangatnya. Hal itu juga dikarenakan Laksmi merupakan wakil pertama Bali yang berhasil meraih peringkat utama Putri Indonesia. Laksmi mengungkapkan bahwa kedua orang tuanya memiliki pengaruh besar dalam hidupnya karena telah memberinya perspektif yang berbeda dalam hal menjadi seseorang seperti dirinya saat ini. Ayah Laksmi sangat filosofis, jadi beliau mengajari Laksmi bagaimana menjadi orang bijak, dan ibu Laksmi sangat kreatif tetapi juga sangat paham tentang bisnis. Laksmi mengungkapkan bahwa ibunya sangat bekerja keras, hal itu mengajarinya dan membentuknya menjadi dirinya saat ini. Laksmi akan menjadi wakil Indonesia dalam kontes kecantikan internasional yaitu Miss Universe. Membawa nama Indonesia bukanlah hal mudah, apalagi nantinya akan bersaing dengan puluhan kontestan lain dari berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, Laksmi akan mempersiapkan secara khusus untuk Miss Universe seperti melakukan pelatihan, pemotretan, dan juga memperkuat branding dirinya. Laksmi akan melakukan yang terbaik dalam kompetisi internasional dan juga sebagai Putri Indonesia 2022. Sejak remaja bersama kedua orang tuanya, Laksmi mendedikasikan dirinya untuk membangun dan membantu masyarakat Bali, terutama setelah terjadinya bom Bali 2002 dengan mendirikan Ubud Writers and Readers Festival yang sekarang telah dikenal dunia. Untuk mencoba dan menghidupkan kembali minat internasional melalui acara sastra dan puisi lestari, pertunjukan tari tradisional, yoga, pasar budaya dan bidang seni, budaya, pariwisata, dan alam Pulau Dewata, hingga berhasil mendapatkan pengakuan besar di seluruh dunia. Saat ini, selain menjalankan tugasnya sebagai Putri Indonesia, Laksmi juga fokus terhadap kegiatan advokasinya di bidang literatur dan literasi. Laksmi dibesarkan oleh keluarga yang selalu menyuruhnya untuk rajin membaca, seperti membaca buku cerita untuk memicu imajinasi dan kreativitasnya. Laksmi selalu dikelilingi oleh buku dan tumbuh berdampingan dengan Ubud Writers and Readers Festival, sehingga membuatnya sering bertemu dengan beberapa orang inspiratif seperti Michael Ondaatje, Amitav Ghosh, dan Permata Sastra Indonesia, Eka Kurniawan, Laksmi Pamuncak, dan Di Lestari. Terlepas dari semua itu, Laksmi selalu ingin berbuat lebih banyak untuk orang lain. Laksmi menjadi relawan mengajar bahasa Inggris untuk Hope for Bali dan Begawan Foundation. Laksmi belajar melalui mengajar dan berbicara kepada Yayasan Anak Bali bahwa masih banyak anak buta huruf di Pulau Bali dan jumlahnya semakin bertambah karena pandemi dan hal itu mengakibatkan terganggunya pendidikan. Itu adalah masalah yang membutuhkan perhatian semua orang. Selain itu, Laksmi bersama Yayasan Muda Saraswati memulai kampanye Break Even untuk membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan, terutama bagi anak perempuan, pemberdayaan, dan banyak lagi. Advokasi Laksmi berasal dari pengalaman pribadinya, gairahnya, dan kepercayaan dirinya. Sebagai mahasiswa asing, Laksmi jarang menemukan buku-buku Indonesia karya penulis Indonesia di perpustakaan sekolahnya. Laksmi juga telah membaca beberapa artikel dan studi tentang kurangnya literasi di Indonesia. Sebagai seseorang yang tumbuh dengan dikelilingi sastra, Laksmi mengetahui kekuatan apa yang buku miliki. Laksmi bekerja dengan Ubud Writers and Readers Festival untuk mendorong lebih banyak orang Indonesia untuk membaca dan menulis. Laksmi telah melihat dampak luar biasa
cerita dari bagaimana budaya dapat memperkuat dan mempertajam pikiran seseorang. Laksmi merasa beruntung karena dirinya diundang oleh klub buku narasi untuk tur rak buku mereka. Laksmi menunjukkan dan berbicara tentang beberapa buku yang dimilikinya. Laksmi mengemukakan salah satu kegiatannya yaitu menjadi host dari Ubud Writers and Reader Festival sesi Instagram Live Book Club, di mana dirinya mengundang seorang tamu untuk berbicara tentang buku itu sendiri dan mendiskusikan beberapa masalah terkini yang mendasarinya. Satu hal yang selalu Laksmi tanyakan kepada bintang tamunya adalah, mengapa membaca itu penting? Karena menurutnya itu adalah sesuatu yang harus ditingkatkan di Indonesia, terutama anak muda agar dapat membaca lebih. Hal itu merupakan salah satu misi dari Ubud Writers and Readers Festival Instagram Live Book Club, yaitu mendorong anak muda untuk membaca lebih. Bagi Laksmi, membaca itu sangat penting karena akan memperluas cakrawala. Menurutnya, ketika seseorang membaca buku, maka akan menemukan sudut pandang, pengalaman, tradisi, dan hidup mereka. Jadi, semakin banyak membaca, maka akan semakin melihat dunia. Laksmi menyarankan salah satu buku yang dirinya baca yaitu Kekasih Musim Gugur karya Laksmi Pamuncak. Laksmi mengungkapkan bahwa buku tersebut membicarakan tentang beberapa wanita dan menurutnya sangat penting bagi wanita Indonesia untuk membaca buku tersebut karena memperlihatkan wanita kuat dari berbagai generasi dan juga memperlihatkan wanita kuat yang memiliki kepribadian berbeda. Laksmi mengungkapkan bahwa dirinya sangat terpukau dengan buku tersebut karena ketika waktu itu dirinya menjadi seorang pelajar yang jauh dari rumah sama seperti tokoh utamanya. Laksmi menyukai macam genre buku seperti buku tentang astrologi, bisnis, self-development, dan juga buku tentang memasak. Selain itu, Laksmi juga memiliki buku coffee table yang sangat menginspirasinya. Laksmi mengungkapkan dirinya juga memiliki buku karya Haruki Murakami yang berjudul Norwegian Wood. Menurutnya, buku itu cukup membuat depresi, tapi Haruki merupakan penulis yang luar biasa. Laksmi Sari Denif Suwardana atau yang akrab disapa Laksmi lahir di Ubud, Gianyar, Bali, tepatnya pada 26 Januari 1996. Namanya diambil dari Dewi Laksmi yang dikenal memiliki kekuatan untuk mengubah mimpi menjadi kenyataan, sedangkan nama belakangnya diambil dari nama ayahnya dan ibunya. Wanita yang kini berusia 26 tahun itu memiliki darah blasteran Indonesia dan Australia. Ayah Laksmi bernama I Ketut Suwardana yang asalnya asli dari Bali, sedangkan ibunya bernama Janit Denif yang berasal dari Australia. Laksmi merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara dan juga merupakan cucu dari pengusaha Taipan Australia, John Denif. Kedua orang tua Laksmi merupakan pendiri Yayasan Muda Saraswati yang didirikan pada tahun 2004. Yayasan tersebut didirikan bertujuan untuk melakukan pemulihan akibat tragedi bom Bali tahun 2002 silam. Salah satu program populer dari Yayasan Muda Saraswati yaitu Ubud Writers and Readers Festival yang tentunya tidak asing bagi para literatur. Sang ibu yaitu Janit Denif memiliki julukan The Queen of Ubud karena telah menaruh seluruh cinta dan hidupnya untuk Indonesia, terutama daerah Bali, meskipun tidak memiliki darah asli Indonesia. Ibunya juga dikenal sebagai pemilik restoran sekaligus penulis buku yang mengangkat kuliner Indonesia agar lebih dikenal di mata dunia. Dari sinilah Ubud Food Festival tercipta, sedangkan sang ayah yaitu Ketut Suwardana merupakan seorang pengusaha sekaligus ketua PSSI Bali. Laksmi menyelesaikan pendidikan pasca sarjana dan memperoleh gelar Diploma of Arts di Monash College dari tahun 2012 hingga 2013. Kemudian, Laksmi meneruskan program dual degree dengan meraih gelar Bachelor of Design Honours in Fashion Design dari Royal Melbourne Institute of Technology di kota Melbourne, Victoria, Australia dari tahun 2014 hingga 2016. Laksmi juga mengambil Bachelor of Business Marketing in Fashion Business dari Politecnico Internazionale della Moda, Polimoda di kota Florence, Tuscany, Italia dari tahun 2016 hingga 2018. Audio Jungle.
Audio Jungle.